Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kepada channel saya, channel Wahid Ramadan Pratama. Oke, di sini saya akan melanjutkan video saya yang pertama tentang tutorial belajar mobil untuk manual. Yang video pertama itu membahas tentang teorinya saja, dan untuk video kali ini saya akan membahas langsung dengan prakteknya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu, persneling manual terlebih dahulu, nanti kita langsung praktek. Jadi gini teman-teman, jadi di video saya yang pertama itu ketika kali ini saya langsung akan mempraktekkan di video kedua ini, langsung mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan mobil manual dengan baik. Saya yakin ketika kalian melihat video ini, saya yakin kalian langsung bisa berjalan loh ya, tidak lancar, hanya bisa berjalan, bisa cuman tidak lancar. Oke ya. Oke, gimana? Yang pertama, ketika kita mau memasukkan gigi satu, teorinya bisa dilihat di video saya yang pertama. Gigi satu tuh tekan kopling terlebih dahulu, rem kopling ditekan, koplingnya. Kopling yang mana? Yang sebelah kiri. Biasanya sebelah paling kiri. Nah, tekan terlebih dahulu, diinjak dengan menggunakan kaki kiri. Nah, ini teman-teman, biasanya seorang pemula itu menekannya dengan kaki kanan. Bukan, salah. Kaki kanan apa fungsinya? Hanya fungsi untuk gas dan rem. Kaki kiri berfungsi untuk kopling saja, tidak boleh berfungsi untuk gas maupun rem. Baik, kali ini saya langsung akan mempraktekkan di video kedua ini, langsung mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan mobil manual dengan baik. Saya yakin ketika kalian melihat video ini, saya yakin kalian langsung bisa berjalan loh ya, tidak lancar, hanya bisa berjalan, bisa cuman tidak lancar. Oke ya. Oke, gimana? Yang pertama, ketika kita mau memasukkan gigi satu, teorinya bisa dilihat di video saya yang pertama. Gigi satu tuh tekan kopling terlebih dahulu, rem kopling ditekan, koplingnya. Kopling yang mana? Yang sebelah kiri. Biasanya sebelah paling kiri. Nah, tekan terlebih dahulu, diinjak dengan menggunakan kaki kiri. Nah, ini teman-teman, biasanya seorang pemula itu menekannya dengan kaki kanan. Bukan, salah. Kaki kanan apa fungsinya? Hanya fungsi untuk gas dan rem. Kaki kiri berfungsi untuk kopling saja, tidak boleh berfungsi untuk gas maupun rem. Jadi untuk memasukkan gigi satu, injak kopling terlebih dahulu secara dalam sampai full, lalu kopling apa ini namanya, persneling ini tarik ke kiri full, lalu majukan ke depan. Nah, seperti itu. Ini satu teman-teman ya, saya ulangi lagi ya. Injak rem terlebih dahulu, rem kopling atau kopling yang ada di sebelah paling kiri, diinjak terlebih dahulu secara dalam, lalu ini arahkan ke sebelah kiri ini loh. Nah, lalu arahkan ke depan. Ini satu teman-teman. Oke ya. Bagaimana untuk menetralkan lagi? Tinggal tarik ke belakang. Tapi jangan lupa diinjak kopling terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, ketika mau mengoperasikan ini harus menginjak kopling terlebih dahulu. Terkadang seorang pemula itu langsung mengoperasikan ini tidak bisa langsung dioperasikan tanpa menginjak kopling
secara dalam. Oke ya. Oke, lanjut ke kita bagaimana cara memasukkan gigi 2. Seperti tadi teman-teman. Jadi injak kopling terlebih dahulu secara dalam, lalu ini diarahkan ke paling kiri. Nah, lalu diputar ditarik ke belakang. Nah, ini 2 teman-teman. Ini 2. Nah, untuk selanjutnya untuk menetralkan gimana? Tinggal dorong seperti ini aja. Zat. Tapi dengan syarat kopling harus diinjak terlebih dahulu. Oke ya. Lanjut ke cara memasukkan untuk 3. Gimana cara memasukkan untuk 3? Sama teman-teman, sama. Hanya membedakan ini. Kalau di mobil yang terbaru atau di mobil-mobil yang keluaran sekarang itu mesti ada angkanya. Kalau yang mobil-mobil yang tahun lama atau keluaran lama itu tidak ada angkanya. Caranya gimana untuk bawa ini masuk 3? Ya kayak tadi. Nah, mengingatnya kayak tadi. Nah, ketika mau masukkan 3, ini injak rem kopling, injak koplingnya, lalu tinggal dimajukan ke depan. Nah, ini 3. Tidak usah diarahkan ke mana-mana, hanya saja tinggal dimasukkan. Cara menetralkannya lagi gimana? Tinggal sini, gini. Oke ya, paham ya? Oke. Selanjutnya untuk operasikan ke gigi 4. Gimana caranya? Sama. Injak remnya terlebih dahulu, lalu arahkan ke belakang, tidak usah diarahkan kemana-mana, langsung ke belakang. Ini masuk ke gigi 4 atau cara memasukkan atau mengoperasikan gigi keempat. Oke ya. Gimana cara menetralkannya? Tinggal dimajukan ke depan. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Gimana selanjutnya yaitu memasukkan gigi kelima dan mundur. Atau di sini biasanya terdapat yang namanya R. Ada ini R. Nah, ini loh teman-teman ya. Ada R ya. Oke ya. Lanjut. Untuk yang memasukkan gigi yang kelima, seperti yang 1, 2 dan 3 dan 4, injak koplingnya terlebih dahulu secara dalam, lalu ini diarahkan ke paling kanan. Nah, ini loh, ini ke kanan, lalu dimasukkan ke depan atau diarahkan ke depan. Nah, ini 5. Sama kayak tadi untuk memasukkan ke gigi 1. Ya, tapi ini bedanya di sebelah kanan atau ditarik ke kanan. Cara menetralkannya gimana? Tinggal ginikan aja. Tuh ya. Oke, sekarang lanjut ke R atau mundur biasanya, atau attrek biasanya orang bilang. Gimana caranya untuk memundurkan mobil? Gampang saja, mudah saja. Seperti biasa, injak rem koplingnya terlebih dahulu secara mendalam, lalu ini arahkan ke kiri, lalu arahkan ke sebelah kanan. Nah, ini loh, ke sebelah kanan, lalu ke belakang. Nah, ini mundur teman-teman biasanya. Sama kayak mengarahkan ke gigi 2 atau mengoperasikan ke gigi 2. Cara menetralkannya gimana? Tinggal majukan saja. Oke teman-teman, oke ya. Kalau biasanya pemula, bagaimana cara membedakan mobil itu masuk atau tidak? Gampang saja teman-teman. Kalau tidak ada ininya, kalau mobil ini dalam posisi netral, ini bisa digoyangkan. Nah, kanan kiri ini bisa. Kalau mobil ini dalam posisi masuk, ketika mati itu biasanya kan gini, kalau ketiga kan nggak ketoro, apa tidak ketahuan kalau masuk atau enggak, kalau pas posisi mobil mati. Nah, itu tidak bisa diginikan. Tuh. Kalau di posisi netral itu bisa diginikan, bebas dia. Ya, untuk mobil-mobil yang lain sama ketika manual. Oke ya teman-teman. Oke, sampai di situ saja. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.